Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dr. Iwa, perkenalkan saya Aski Revalina dengan NPM 0063. Di dalam video ini saya akan menerangkan mengenai Moyers Mixed Dentition Analysis. Jadi, di dalam video kali ini, dalam garis besarnya saya akan menjelaskan mengenai introduction, important aspect, benefit, dan juga procedure in mandibular and maxillary arch dari Moyers Mixed Dentition Analysis. Nah, yang pertama-tama, saya akan membahas mengenai introduction dari Moyers Mixed Dentition Analysis terlebih dahulu. Jadi, sebenarnya apa sih Moyers Mixed Dentition Analysis itu? Nah, jadi Moyers Mixed Dentition Analysis itu dilakukan untuk mengevaluasi jumlah ruang yang tersedia pada lengkung gigi yang nantinya akan digantikan oleh gigi permanen dan juga untuk melakukan penyesuaian oklusal yang dibutuhkan. Lalu, untuk menerapkan Moyers Mixed Dentition Analysis ini diperlukan beberapa aspek penting, yaitu yang pertama adalah ukuran gigi-gigi permanen yang terletak di anterior molar pertama, yang kedua, perkiraan perubahan yang diinginkan atau perubahan yang diharapkan dari perimeter lengkung gigi yang mungkin terjadi seiring terjadinya pertumbuhan dan perkembangan, lalu yang terakhir yaitu perimeter lengkung gigi itu sendiri. Ukuran dari gigi setiap anak mungkin tidak berkorelasi dengan sempurna dengan jumlah ruang yang tersedia untuk mengakomodasi gigi tersebut. Jadi, Moyers Mixed Dentition Analysis ini akan membantu menentukan jumlah ruang yang tersedia yang berfungsi untuk mengakomodasi gigi-gigi pada lengkung gigi mandibula maupun maksila. Untuk adanya gigi permanen tambahan dan juga perubahan yang mungkin terjadi pada tahap mixed dentition. Hal ini juga sangat penting untuk mencegah terjadinya spacing maupun crowding. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai prosedur yang dilakukan pada saat kita menerapkan Moyers Mixed Dentition Analysis. Sebenarnya terdiri dari dua prosedur, yaitu prosedur yang dilakukan pada lengkung mandibula dan prosedur yang dilakukan pada lengkung maksila. Tetapi sekarang saya akan menjelaskan mengenai prosedur yang dilakukan pada lengkung mandibula terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengukur lebar dari bagian mesiodistal terbesar dari keempat insisif mandibula dengan menggunakan tooth measuring gauge ataupun pointed bowel gauge. Alatnya bisa kita lihat di bawah sini. Hasil pengukuran yang kita dapatkan kita catat pada form Mixed Dentition Analysis. Lalu, langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu tentukan jumlah ruang yang diperlukan agar gigi insisif menjadi selaras antar satu sama lain. Langkah-langkahnya yaitu pertama, atur bowel gauge menjadi nilai yang sama dengan lebar gigi insisif sentral kiri dan juga insisif lateral kiri. Yang kedua, posisikan satu titik pengukur pada garis tengah puncak alveolar di antara insisif sentral dan biarkan titik lainnya berada pada sepanjang lengkung gigi di sisi kiri. Lalu, berikan tanda pada gigi atau model gips yang kita gunakan dengan titik yang tepat serta akurat di mana permukaan distal insisif lateral akan berada setelah disejajarkan. Setelah itu, ulangi langkah-langkah tersebut untuk dilakukan pada lengkung gigi sebelah kanan. Nah, yang terakhir, apabila hasil evaluasi cephalometry menunjukkan insisif pada mandibula terlalu jauh ke arah labial, maka posisikan ujung dari bowel gauge pada garis midline, kemudian digerakkan ke arah lingual dalam jumlah yang cukup bergantung dari hasil evaluasi cephalometry. Nah, langkah ketiga yang harus kita lakukan yaitu hitung jumlah ruang yang tersedia setelah kita melakukan penyelarasan gigi insisif pada langkah sebelumnya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu hitung jarak pada lengkung gigi ke arah permukaan mesial molar permanen pertama. Yang kedua, jarak yang tersedia tersebut adalah ruang yang akan digunakan untuk menyesuaikan gigi caninus atau gigi kuspit, gigi premolar atau gigi bikuspit, maupun gigi molar setelah insisif sudah sejajar. Dan yang terakhir yaitu catat kembali hasil pengukuran pada catatan Moyers Mixed Dentition Analysis. Nah, selanjutnya, pada langkah yang keempat yaitu kita akan memprediksikan ukuran gabungan dari lebar antara caninus dan premolar ataupun gigi bikuspit atau gigi kuspit pada lengkung mandibula. Sebenarnya terdiri dari dua cara, yaitu long method dan juga short method. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara yang long method terlebih dahulu. Pertama-tama, kita prediksikan lebar kombinasi antara caninus, premolar, dan juga premolar kedua menggunakan tabel probabilitas atau grafik probabilitas, yang mana tabel ini akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Nah, langkah-langkahnya yaitu ukur lebar dari mesial distal keempat insisif permanen mandibula dan tentukan nilai pada baris mendatar tabel pria ataupun wanita yang sesuai.
Selanjutnya, baca baris menurun yang sesuai. Dapatkan nilai yang diharapkan dari kaninus dan premolar sesuai dengan tingkat probabilitas yang Anda pilih. Tingkat probabilitasnya itu bisa tingkat probabilitas yang 50% maupun tingkat probabilitas 75% yang akan dijelaskan juga pada slide selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai dua macam tingkat probabilitas yang bisa kita gunakan ketika menerapkan Myers-Briggs Tentation Analysis. Jadi, dalam segi klinis, sebaiknya kita menggunakan tingkat probabilitas 75% dibandingkan tingkat probabilitas 50%. Karena walaupun nilai tersebut berdistribusi secara merata terhadap crowding dan spacing, tingkat probabilitas 75% lebih baik kita gunakan untuk mengatasi masalah seperti crowding dan menempatkan dokter gigi pada sisi yang aman karena memilih keputusan tersebut. Tetapi secara teoretis, seseorang juga dapat memilih probabilitas 50%, karena apabila terjadi error atau kesalahan, maka nilai tersebut akan didistribusikan secara merata ke dua arah. Baik, seperti yang sudah saya mention di slide sebelumnya, langkah keempat terdiri dari dua cara, yaitu langkah long method dan juga langkah short method. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai langkah yang short method. Langkah short method pengerjaannya lebih cepat dan lebih praktis dibandingkan langkah long method, tetapi hasilnya tidak terlalu akurat. Dan juga tidak memungkinkan untuk dimorfisme seksual dengan akurasi yang sama. Langkah-langkahnya terdiri dari yang pertama yaitu tambahkan lebar dari incisif mandibula dan hasilnya dibagi dua. Yang kedua, nilai yang didapatkan ditambahkan sebanyak 10,5 mm untuk memprediksikan kombinasi dari lebar kaninus atau kuspid dan premolar atau bikuspid mandibula. Lalu, tambahkan sebanyak 11 mm untuk memprediksikan lebar dari kaninus atau kuspid dan premolar atau bikuspid pada maksila. Baik, langkah terakhir yang harus kita lakukan dalam prosedur pada lengkung mandibula yaitu hitung jumlah ruang yang tersedia pada lengkung gigi untuk menyesuaikan molar dengan mengurangi perkiraan ukuran kaninus dan premolar atau gigi kuspid dan bikuspid dari ruang yang tersedia pada lengkung gigi setelah kita melakukan penyelarasan insisif. Catat kembali hasil pengukuran pada catatan Myers-Briggs Tentation Analysis. Berikut tampilan form Myers-Briggs Tentation Analysis. Nah, terdapat total space available dan juga total space required. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, prosedur pada Myers-Briggs Tentation Analysis terbagi menjadi dua, yaitu prosedur pada lengkung mandibula dan juga prosedur pada lengkung maksila. Sebenarnya, pada prosedur lengkung maksila, prosedur yang dilakukan hampir mirip dengan prosedur yang dilakukan pada lengkung mandibula, dengan dua pengecualian, yaitu menggunakan tabel probabilitas yang berbeda untuk memprediksi kaninus atau gigi kuspid dan premolar atau gigi bikuspid atas. Terdapat contoh tabelnya pada slide ke-9. Nah, yang terakhir, harus dibuat ruang yang longgar untuk mengoreksi adanya overjet saat mengukur ruang yang akan ditempati oleh insisif. Sekian presentasi mengenai Myers-Briggs Tentation Analysis yang telah saya buat. Terima kasih dan mohon maaf dokter apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan penjelasan pada video ini.